الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا لوالدينا لمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا بنور القرآن نور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أطيب الصلوات. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه التنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة العلماء الكرام وأساتذة المخترمين وأباء المخترمين وأمهات المخترمات, segenap yang saya muliakan para jamaah pejuang subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama yang sama, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahmah, Akhil Mahbub Ustaz Haji Fikri Tondo, Ustaz seluruh jajaran yang pagi hari ini merangkap beliau sebagai Menteri Perhubungan, karena judulnya dadakan. Saya sedang menghadiri kuliah subuh tingkat Kelurahan Lebak Bulus barusan di Masjid Al-Adil Lebak Bulus, Bona Indah, dekat Bona Indah. Saya pikir buat besok pagi. kajian Ustadz bisa kapan?
Sekarang. Yang jamaahnya ada, ditungguin gitu. Ya qadarullah. Semua kehendak Allah. Semuanya kekuatan Allah yang beri. Bapak Ibu yang hadir kesempatan subuh hari ini bukan karena saja badan sehat, kaki bisa melangkah, tapi semua itu ditolong oleh Allah. Saya 5 menit ke sini ditolong sama Allah. Syariatnya saya ke sini tadi 5 menit jalan duduk. Jalan duduk pakai kendaraan. Karena kalau jalan kaki kapan nyampe? Jalan duduk. Kendaraannya sehat, alhamdulillah. Coba kalau mogok-mogok. Semua ditolong Allah. Ini membuktikan kehadiran Allah ada dalam diri kita orang yang beriman. Apapun rintangannya tetap istiqamah. Mudah-mudahan niat iktikaf kita sampai waktu surut menjadi ladang catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat kemarin saya juga tugas khotib di sini. Mungkin ada jamaah yang mendengarkan khotib saya. Ada yang sholat Jumat bareng saya kemarin? Ada, khususnya MC. Pasti berjamaah sama saya, karena dia yang manggilin saya. Kalau di mimbar Jumat, saya menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Karena lisan salah satu karunia Allah yang amat besar. Lisan ini nikmat Allah yang sangat besar. Ketika kita diberikan sakit pada lisan kita, ada yang nggak nyaman. Makan kita nggak nyaman, minum nggak nyaman, nelen nggak nyaman. Bahkan lidah ukuran tidak sempurna saja jadi berpengaruh kepada ucapan yang disebut dengan orang cadel. Ibu, tahu cadel? Apaan? Ya cadel. Pak, tahu cadel? Apaan? Ya cadel. Cirinya kalau ngomong huruf R tidak sempurna. Maka orang cadel dalam hukum fikih nggak boleh jadi imam jahar kalau masih ada makmumnya sempurna. Orang cadel mau protes, Ustadz, kapan kalau orang cadel jadi imam? Boleh jadi imam orang cadel kalau makmumnya cadel semua. Begitu ya. Orang bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman. Salat di mana tadi? Salat di masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Jadi bilang rohnya. Itu bagian yang tidak disempurnakan oleh Allah dalam lisan ucapan R-nya. Kan Nabi Musa juga cadel, pernah cadel karena disuruh makan bara. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika menghadapi kaumnya minta difasihkan
Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi terkadang orang menerapkannya nggak tepat. Saat pidato dia baca rabbi shrahli sadri. Emang dia jadi udah cadel dibaca. Kalau mau membaca doa itu biar diberikan kelancaran sebelum pidato. Baca dulu sebelum naik pidato, dibaca rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya kita syukuri lisan ini untuk berzikir, menyanjung Rasulullah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, mempertebal tauhid kita, memperbanyak salawat kita agar lisan ini senantiasa nanti menjadikan asar bukti bahwa kita termasuk golongan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya sampaikan materi, kita basahkan lisan ini dengan salawat kepada Rasulullah di dalam bait qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami, likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Muhammad. Dalam rangka bersyukur atas lisan yang Allah titipkan kepada kita, kita basahi dengan menyanjung Rasulullah lewat salawat burdah. Mudah-mudahan segala penyakit yang diderita disembuhkan oleh Allah. Segala hajat munajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, sudah menjadi sunatullah fil hayat, sunatullah di muka bumi ini, setiap orang yang beriman kepada Allah pasti menginginkan cucuran rahmat, kasih sayang, cinta dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun profesi, jabatan, dan kedudukannya. Orang biasa, para pejabat, orang kaya, orang miskin, dia beriman kepada Allah tidak terlepas dari minta rahmat, kasih sayang, dan karunia dari Allah. Setuju? Setuju? Emang duduk di masjid minta apa? Hadir taklim seperti ini minta apa sama Allah? Tidak ada lain kecuali minta kasih sayang Allah, betul? Tidak ada lain kecuali minta rahmat Allah. Tidak lain kecuali minta karunia dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rahmat, cinta, dan kasih sayang serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah terhadap mukmin laki-laki dan mukminat perempuan, satu dengan lainnya harus jadi penopang, harus membantu, saling membahu, menimbulkan kasih sayang dan kolaborasi. At-Taubah ayat 71, firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukminat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan lainnya harus saling menopang, harus saling membantu, bahu membantu, kolaborasi. Kata Allah, orang yang beriman hidup di dunia nggak boleh hidupnya nafsi-nafsi. Apa itu nafsi-nafsi? Nggak boleh hidupnya sendiri-sendiri. Harus saling menyatu satu dengan lainnya. Orang kaya beriman, butuh juga orang miskin yang beriman. Yang tidak beruntung hidupnya di dunia beriman, butuh juga dengan orang yang berkecukupan. Itu namanya kolaborasi. Enggak ada yang semua kita ini tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Pasti. Sadarkah kita waktu lahir ke dunia saja kita ditolong oleh orang lain? Mandi pertama waktu lahir ke dunia yang mandiin orang lain. Apakah emak kita yang melahirkan yang mandiin kita? Coba, siapa di sini cung angkat tangannya yang waktu lahir emaknya langsung yang mandiin? Ah, Bu, ibu kan ngelahirin. Waktu ibu ngelahirin anak, ibu langsung mandiin. Siapa yang mandiin? Orang lah. Bidan siapa? Ya orang lain. Kecuali yang bidannya anaknya. Ibu punya anak udah gede jadi bidan. Waktu ibu lahirin, berarti adeknya. Kalau lahir ke dunia yang mandiin anaknya udah jadi dokter, jadi bidan berarti mandiin adeknya. Sudah terlihat ketika lahir ke dunia saja kita dimandikan oleh orang lain. Bahkan yang memberi nama kita orang lain. Berapa banyak di antara kita
Yang waktu lahir anak kita tidak sedikit minta dikasih namanya sama guru, sama orang lain, betul? Tabarukan sama ulama, minta nama dari ulama biar berkah, gitu ya. Karena kadang-kadang maunya kita ngasih nama yang bagus, tapi karena nggak paham makna dari nama, sembarangan ngasihnya. Cuman ngikut-ngikut tren aja, modern. Lahir bulan Desember perempuan dikasih nama Desi. Lahir perempuan bulan September dikasih nama Septiani. Lahir laki-laki bulan Juli dikasih nama Julianto. Betul? Lahir bulan Maret perempuan dikasih nama Marita, Maya. Lahir bulan Agustus laki dikasih nama Agus. Walaupun apa sebuah arti dari nama, tapi yang jelas dalam kaidah Islam juga diajarkan bagaimana memberikan nama yang baik. Boleh min asma'il anbiya, nama dari para nama-nama nabi. Boleh Nabi Soleh kasih nama Muhammad Soleh, dikasih nama Ibrahim, Ishak, Yahya, bahkan Muhammad. Ada nggak? Banyak ngambil nama dari min asma'il anbiya, dari nama-nama nabi. Min asma'il husna, dari nama-nama asmaul husna. Anak saya biar murah rizkinya dikasih nama Rozak, dikasih kata-kata depannya Abdun, jadi Abdul Rozak. Karena nggak tahu makna, saya mau ngambil nama dari Al-Quran. Begitu dikebet ada kalimat Jahannam, ini cocok nih buat anak saya. Dikasih nama, nggak tahu artinya apa, ya neraka. Pantesan anak nih bandel. Jahannam. Wah, dia memadukan sendiri. Ya, anak saya biar tidak sakit-sakit, saya kasih nama Syifa. Syifa apa? Obat. Dikasih nama Syifa. Kalau Syifa doang nggak cocok, sambung dengan Humairah. Dikasih nama Syifaul Humairah. Syifa obat, Humairah merah. Jadiin satu. Obat. Namanya jadi obat merah ya. Gak pernah nanya sama guru, asal jeplak aja ngasih nama. Yang ngasih nama waktu lahir ke dunia orang lain. Gelar didapatkan dari orang lain. Kerja dapat gaji, yang gaji orang lain. Waktu meninggal dunia nanti kita dimandikan yang terakhir, yang mandiin orang lain. Ada Pak Amil di sini. Amil tukang mandiin ya? Tukang mandiin orang meninggal. Kira-kira Pak Amil waktu mati mandi sendiri apa dimandiin? Mentang Amil, saya kan tukang mandiin, saya mandi sendiri aja. Enggak, Pak Amil waktu meninggal dunia yang mandiin orang. Harta sepeninggalan kita buat orang lain. Betul apa betul? Pertanyaannya, kalau dari lahir saja sampai meninggal dunia butuh bantuan orang lain, pertanyaannya mana hebatnya kita? Di mana coba letak hebatnya? Cuman petantang peteteng jadi preman doang. Nah, ente preman waktu lahir dimandiin orang lain. Betul apa betul? Ntar preman waktu mati mah dimandiin orang kaya. Begitu juga, nggak ada yang hebat Pak, nggak ada yang hebat. Maka butuh saudara kita, butuh teman. Maka bersahabatlah dengan siapa saja yang baik, karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan orang lain. Betul apa betul?
kolaborasi berarti. Inilah perintah Allah. Ya. Walaupun di tengah perjalanan orang yang beriman, yang punya jabatan, kedudukan, senantiasa mendapatkan pertolongan rahmat dan kasih sayang Allah, namun kita semuanya Bapak Ibu tidak pernah sepi yang namanya daripada permasalahan. Ada aja masalah. Setiap kita punya masalah enggak? Punya masalah. Orang konyol senantiasa membikin masalah. Namanya juga orang konyol. Orang biasa senantiasa membicarakan masalah. Orang bijaksana senantiasa menyelesaikan masalah. Orang kreatif cari peluang dari masalah. Tapi orang yang beriman naik derajatnya karena gara-gara ada masalah. Kalau begitu Bu, tidak ada masalah dengan masalah. Masalahnya adalah Allah sedang memberikan bimbingan risalah dari masalah itu supaya kita dapat keluar. Karena dari masalah itu diangkat derajatnya oleh Allah bagi orang yang beriman. Makanya jangan bilang sama Allah, ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan sama Allah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Siapa yang dapat menyelesaikan? Allah. Jadi katakan sama Allah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar yang dapat menyelesaikanmu. Gitu. Jadi selesai. Tanpa melibatkan orang lain, permasalahan yang kita derita juga tidak sempurna. Maka butuh juga bantuan orang lain dari permasalahan yang kita hadapi. Kenapa ada permasalahan di dunia? Justru karena Allah tadi sedang memberikan risalah supaya faham dari masalah itu. Karena Allah bersumpah dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4. Surat apa Bu? Surat apa Pak? Al-Balad ayat. Oke, ikutin saya baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dari segi teks bacaan ada beberapa hukum tajwid ini. Pertama, laqad, qalqalah sughra, karena di tengah kalimat. Hukum bacanya kudu dipantulkan, tapi pantulannya kecil. Namanya qalqalah sughra. Kalau di akhir
ayat, ra'sul ayat, pantulannya gede, namanya qalqalah kubro. Saya tanya Bu, qalqalah ada berapa Bu? Ibu-ibu 3. Pak, qalqalah ada berapa? 4. Sekali lagi, semua jamaah. Hukum bacaan Quran tajwid dalam hukum qalqalah terbagi 3. Pertama qalqalah sughra, kedua qalqalah kubra, ketiga qalqalah akbar. Qalqalah sughra terjadi pantulan di tengah kalimat. Qalqalah kubra terjadi di akhir ayat atau diberhentikan. Qul huwallahu ahad. Kalau di tengah kalimat laqad khalaqna. Kapan terjadi qalqalah akbar? Kalau diberhentikan ada tasydid. Ada tasydid. Nah, mana contohnya? Fil hajj. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ada jeda dulu, pantulannya gede. Nah, itu qalqalah akbar. Laqad khalaqna, hurufnya 5, baju di toko, ba jim dal ta qaf. Ini ada 2 di dalam Al-Balad 4. Laqad khalaqa, dal sama qaf. Laqad khalaqnal ikhfa, 2 harokat, lama dengungnya. Ikhfa juga terbagi beberapa bagian. Ikhfa terbagi kepada 3. Ada ikhfa a'la, ausad, adna. Tidak semuanya hukum nun mati ketemu huruf yang 15 bunyinya ang. Nah, ini ada pembagian 3. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, kabad dal qalqalah kubro. Semua huruf hijaiyah itu hampir 80% itu pakai lisan, lidah kita. Bayangkan kalau lidah kita nggak ada, nggak bisa kita ngomong, nggak bisa kita ngaji. Betul apa betul? Huruf yang ada di perut lidah saja ada 3. Apa itu? Lidah bagian tengah, hurufnya ada 3. Sya, ja, iya. Dengan merenggangkan gigi atas bawah, maka huruf shin, huruf sya, hamesnya lebih banyak, anginnya lebih deras. A'udzu billahi min syarril. Ja, ji, ju, baj, itu di perut lidah. Ya, yi, yu, bai. Di ujung lidah 3, namanya huruf as-saliyah, sin, zai, sad. Lidah bagian depan hurufnya 3, lam, nun, ra. Tepi lidah 1, dhad. Hampir semua huruf ada di lidah. Di anak lidah namanya lak-lakan kata orang Betawi. Hurufnya 2, qaf agak ke dalam, kaf ada agak keluar, ka dan qaf. Oleh karena huruf hijaiyah ini terkait dengan ayat-ayat Allah, maka paling efektif kita bersyukur kepada Allah baca Quran, baca Quran. Orang beriman nggak boleh lepas hati dan lisannya 24 jamnya dari Quran. Betul apa betul? Nah, sholat 5 waktu saja sehari semalam berapa kali kita baca Fatihah? Berapa? 17 kali minimal dalam sholat fardu. Berarti orang yang beriman tidak boleh tidak harus bisa baca Quran.
Dalam baca Quran ada nilai kolaborasi. Siapa? Murid dan guru. Betul. Dengan sabarnya ustadz-ustadzah ngajarin walaupun muridnya kadang susah. Ini apa, Pak? Haif. Alif. Haif. Pak, ini apa? Alif. Ini alif, Pak, alif. Iya. Apa ini? Haif. Alif, haif. Alif, haif. Alif, kata gurunya. Haif. Ih, susah banget ngaji. Apa kata dia? Haif gua, haif gua, haif lu gitu. Muridnya ngambek. Maksudnya alif gua aja. Alif lu gitu. Karena dia susah bilang alif haif. Bilang ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahim. Wah, begitu dilihat giginya rontok semua. Umur 90 tahun kurang 2 bulan. Ngaji susah banget. Kong, kalau begitu besok bawa gigi. Ustaz. 2 hari kemudian balik lagi. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahim. Gigi mana gigi? Kan suruh bawa gigi. Dikeluarin dari baju koko. Ini Ustaz, bukannya pakai giginya. Kata Ustaz suruh bawa. Iya, salah perintah. Suruh pakai gigi, jadi bawa, bener-bener dibawa. Besok pakai 2 hari kemudian datang lagi. Coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah bener, karena giginya dipakai. Ustadznya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia masih ihdinas siratal mustaqim. Kong, ada lagi kendalanya ini. Kemarin gigi, sekarang udah rapi gigi. Mata kong. Kenapa? Rabun kayaknya ini mah. Ustadz udah waladdallin, kong masih nunjuk di siratal mustaqim. Ustadz, ya kenapa? Besok kong beli kacamata. Ustadz banyak biaya ngajinya. Begitu. Ya daripada masalah ngelihat Quran. Kemarin gigi aja udah 3 juta Ustadz. Ini gimana beli kacamata? Udah 1 kontrakan jual. Bisa beli seabrek tuh kacamata. 2 hari kemudian balik lagi. Bener. Pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kong, ini apa? Alif. Alif kata dia. Alif itu ada hamesnya. Kalau tidak pakai baris jadi alif. Alif. Dia lihat kaget, astagfirullah. Kenapa, Kong? Ustadz, di Iqra saya ada tiang listrik. Bukan tiang listrik, Kong. Apa itu? Huruf alif. Rupanya kacamatanya ketebelan. Ya Allah, Kong ngaji udah tua, ada aja. Namanya ngaji udah tua, lambat nangkep, cepet hilang. Tapi nggak apa-apa, masih mendingan mau baca Quran. Dalam baca Quran ada kolaborasi, ada guru, ada murid. Dan kita belajar Quran bukan hanya cepet nangkep biar cepet bisa. Lo besok kagak ngaji lagi, cepet pinter. Sabar, proses belajarnya itu yang mahal. Maka orang yang belajar Quran terbata-bata pahalanya 2. Pahala membaca, pahala terbata-bata. Dan dalam melafadzkan Quran di dalam sholat bukan sekedar wajib hafal. Kalau hafal dari TK, tapi kudu bener bacaannya. Apalagi sebagai imam. Saya diingatkan oleh guru
Kiai Haji Zainal Arifin Idris Kaisan dari Cilandak. Saya ngajar Quran di Jagakarsa, Ustadz masih ngajar masih. Ya Ustadz tolongin terutama para imam itu dibenahin bacaan-bacaannya. Karena kalau imam bacaannya salah, pertama siapa yang dosa? Ustadz. Gitu. Siapa Kiai? Yang pertama dosa kalau imam mimpin sholat bacaannya salah, yang pertama dosa bukan makmum tapi ketua DKM. Siapa? Siapa? Ketua DKM. Karena ketua DKM yang mengangkat dia jadi imam. Makanya selektif. Imam tuh tidak semuanya bisa jadi imam. Jadi pemimpin. Pemilihan selektif. Tapi kalau makmum siapa saja boleh jadi makmum. Itu. Bacaannya kudu benar. Bukan goiril magdubi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Enggak ada maghdubi. Waladhalin. Enggak ada dalin. Yang ada waladhalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kok ngalamin? Biarin Ustadz daripada ngalamun gitu. Huruf ain, huruf halqiyah, ausat, tengah-tengah tenggorokan. Harus ada penekanan lembut. Karena kalau tidak ditekan dengan lembut jadi alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditekan lembut. Alamin. Di Quran. Maka bacanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia berhadapan dengan masalah. Allah bersumpah sungguh kami ciptakan manusia hidup di dunia pasti berhadapan dengan masalah. Cuman permasalahan itu tidak ada yang tidak selesai. Pasti akan selesai. Apalagi kalau kolaborasi butuh bantuan orang lain. Kalau dikerjakan sendiri kadang-kadang nggak maksimal karena butuh orang lain. Nah inilah pentingnya kita orang-orang yang beriman duduk di majelis ilmu, di majelis taklim agar kita sadar bahwa memang kita ini lemah, harus dibantu dengan pertolongan orang lain. Mudah-mudahan dalam ayat tadi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, maka di ujung ayat itu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang yang senantiasa mukmin laki-laki, mukminat perempuan, ba'dhum ba'dha, satu dengan lainnya saling kolaborasi, Allah turunkan rahmat di hadapan mereka karena Allah aziz, maha bijaksana, hakim. Aziz maha perkasa, hakim maha bijaksana. Mudah-mudahan yang Allah titipkan dalam tubuh kita ini, dari kepala kita, mata kita, lisan kita, tangan kaki kita, semuanya dipakai bersyukur kepada Allah pagi hari ini dengan sama-sama kita hadir itikaf di masjid ini untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca sekali Al-Quran surat Al-Balad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu surat apa tadi Bu? Surat Al-Balad. Kalau dari pertama apa bacaannya? Apa bacaannya? Awalnya La uqsimu bihadzal, kudu kolkolah, kubro ujungnya dal.
La uqsimu bihadzal balad. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa anta hillum wa walidin wa ma walad wa walidin laqad khalaqnal insana fi kabad laqad khalaqnal fi kabad sadaqallahul azim. Empat ayat di surat Al-Balad telah kita lafadzkan dari lisan yang Allah karuniakan kepada kita sebagai kenikmatan yang paling besar. Mudah-mudahan lisan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan Allah tambahkan rizki kita, kesehatan kita, semua hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim ya Allah. Birahmatika ya wasi'al maghfirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair. Iftah lana ya Allah abwabal barakah. Iftah lana ya Allah abwabas sihah was salamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bifadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.